Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film terbaru berjudul Kill 'Em All 2 yang baru dirilis tahun ini. Bercerita tentang mantan agen CIA yang harus berurusan dengan mafia. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Philip yang kala itu sedang membantai puluhan anggota mafia. Alasan Philip membantai para anggota mafia itu karena mereka telah menghabisi istri Philip. Diberitahu kalau Philip ini dulunya adalah mantan anggota CIA. Namun semenjak istrinya dihabisi, ia lebih memilih keluar agar bisa bebas membalas dendam. Dengan mudahnya Philip dapat menghabisi semua dari mereka, termasuk si bos mafianya yang bernama Dimitri. Adegan berpindah ke 7 tahun kemudian, kita akan dibawa ke Italia, tepatnya di kota Southern. Terlihat di sana ada Philip yang sedang sarapan pagi di sebuah kafe bersama dengan putrinya yang bernama Vanessa. Rupanya setelah membantai Dimitri dan antek-anteknya di Amerika, Philip memutuskan pindah ke Italia lalu tinggal bersama dengan Vanessa putrinya. Diberitahu kalau Vanessa juga bukanlah orang sembarangan, karena sekarang ia bekerja untuk intelijen. I love this place. Was your training good? I think I pushed too hard today. Ketika sedang asik sarapan, seketika Philip menyadari kalau dirinya dan Vanessa sedang diawasi oleh sekelompok orang. Philip meminta Vanessa agar bersiap karena sepertinya mereka mendapat masalah. Kemudian Philip mendatangi satu orang mencurigakan yang berpura-pura memesan kopi hingga terjadilah keributan. Setelah berhasil melumpuhkan orang tersebut, Philip melihat ada satu orang di belakang Vanessa yang hendak menembaknya, namun tiba-tiba selanjutnya Philip dan Vanessa mencoba kabur melalui jalan belakang. Akan tetapi mereka harus dikejar lagi oleh 2 orang menggunakan motor. Kejar-kejaran itu sampai di tempat penjualan ikan hingga mau tidak mau Philip dan Vanessa harus melawan kedua orang tersebut. Pada akhirnya Philip dan Vanessa berhasil menghabisi kedua orang itu. Kemudian Philip meminta Vanessa untuk menunggu di dermaga. Sementara dirinya akan pulang ke kontrakan sebentar untuk mengambil senjata. Sampai sekarang Philip juga belum tahu kenapa orang-orang tadi memburunya dan entah suruhan siapa. Tak berselang lama Philip sampai di kontrakan yang jaraknya tidak jauh dari dermaga. Dengan cepat Philip segera mengambil barang penting dan persenjataan sebagai antisipasi jika musuh kembali menyerang. Di waktu yang sama datanglah beberapa orang yang memburu Philip hingga terjadi lagi aksi baku hantam.
Sebagai pemeran utama, tentunya Philip dapat menghabisi mereka semua, lalu mengambil satu ponsel dari mereka. Philip langsung mendatangi lagi Vanessa yang sedari tadi menunggu di dermaga. Di sini Vanessa bertanya siapakah orang-orang tadi dan apakah ini semua telah berakhir. Philip menjawab tidak tahu dan ini semua baru saja dimulai. Kemudian Philip membawa Vanessa pergi dari sana untuk mendatangi sahabatnya di desa. Di tengah perjalanan, Philip memberikan ponsel yang tadi ia rebut dari musuh, lalu meminta Vanessa untuk mengeceknya. Sayangnya Vanessa tidak dapat membuka ponsel tersebut dan hanya dapat melihat foto Philip saja yang dijadikan wallpaper. Vanessa berasumsi kalau orang-orang yang menyerangnya tadi pasti adalah suruhan dari musuh Philip di masa lalu. Akan tetapi Philip tidak bisa mengingat siapa saja musuhnya, karena di masa lalu ia telah membantai ratusan orang-orang jahat. Lalu Philip memutuskan untuk beristirahat dulu di sebuah motel dan akan melanjutkan perjalanannya menuju desa besok pagi. Yeah, no. I'm good. We'll take a rest. We have to wake up early in the morning. Keesokan harinya terlihat Philip dan Vanessa yang kembali meneruskan perjalanan untuk menuju rumah sahabatnya di salah satu desa. We arrived. That's the village. Sesampainya di sana, Philip dan Vanessa langsung disambut baik oleh sahabatnya yang merupakan kepala desa dan dipersilahkan masuk ke rumah. Saat di dalam, Philip menceritakan kalau kedatangannya ke sini untuk ikut bersembunyi karena Philip sedang diburu entah oleh siapa. Mendengar hal tersebut, tiba-tiba si kepala desa meminta maaf lalu menjelaskan kalau 2 hari yang lalu ada sekelompok orang yang datang ke desa ini. Kelompok itu dipimpin oleh seorang pria bernama Vladimir Petrovic yang langsung menyandra sebagian warga bahkan menghabisinya. Dengan menyandra sebagian warga, Vladimir berteriak memanggil si kepala desa lalu memintanya agar mengatakan di mana keberadaan Philip sekarang. Ternyata Vladimir ini adalah kakak kandung dari Dimitri si bos mafia yang dihabisi oleh Philip saat di awal film. Entah diberitahu oleh siapa, Vladimir sampai mengetahui lokasi si kepala desa yang merupakan sahabat baik Philip. Si kepala desa yang takut Vladimir akan menghabisi lagi warganya, dengan terpaksa ia pun mengatakan keberadaan Philip. Mendengar semua cerita itu, akhirnya Philip tahu kalau orang yang sedang memburunya adalah Vladimir, kakak kandung Dimitri si bos mafia. Philip sangat mengerti dengan keadaan si kepala desa yang telah membocorkan keberadaannya. Tak berselang lama, Philip dan Vanessa pamit pergi karena mulai sekarang ia akan balik memburu Vladimir. And the people of the village. I'm so sorry. Be careful, my friend. Adegan berpindah kepada Vladimir yang sedang didatangi oleh tangan kanannya. Di sini si tangan kanan memberitahu kalau orang-orang yang mereka kirim telah gagal menghabisi Philip ataupun Vanessa putrinya. Bahkan sekarang Philip dan Vanessa telah kabur entah kemana. Mendengar hal tersebut, Vladimir meminta si tangan kanan untuk menambah lagi pasukan dan bagaimanapun caranya mereka harus dapat menghabisi Philip beserta Vanessa. We'll be ready to finish this. 1 jam kemudian, Philip dan Vanessa mendatangi teman lamanya di CIA dulu yang bernama Agen Holman. Di sini Philip bercerita kalau dirinya sedang diburu oleh Vladimir Petrovic yang merupakan kakak Dimitri si bos mafia. Alasan Vladimir memburu Philip untuk membalas kematian Dimitri yang 7 tahun lalu telah Philip habisi. Tujuan Philip mendatangi Holman untuk bertanya apakah ia tahu di manakah markas Vladimir dan apa yang dapat menghancurkannya. Holman menjawab kalau ia tahu betul dengan Vladimir yang merupakan bos mafia paling kejam dan mempunyai banyak sekali anak buah. Vladimir bermarkas di sebuah villa mewah yang tak jauh dari kota. Satu-satunya cara untuk menghancurkan Vladimir yaitu dengan mencuri semua uangnya yang disimpan di bank swasta.
Total semua uang Vladimir berjumlah 500 juta dolar dan telah dikonvert menjadi Bitcoin yang datanya dimasukkan ke dalam flash disk. Flash disk itulah yang disimpan di berangkas bank swasta sehingga jika Philip mau mereka hanya perlu mencuri flash disk itu saja. Jika mereka berhasil, dipastikan Vladimir akan hancur dan memudahkan Philip untuk menghabisinya. Pada akhirnya Philip dan Vanessa setuju, namun mereka harus membahas lagi strategi selanjutnya. I'm in. Oh, Tak berselang lama, Holman membawa Philip dan Vanessa ke salah satu hotel mewah untuk mengatur strategi lebih detail. Ternyata hotel mewah itu tidak jauh dari lokasi bank swasta tempat di mana Vladimir menyimpan flash disk yang berisi semua uangnya. Di sini Holman memberi saran jika sebaiknya Philip dan Vanessa membobol bank itu nanti malam, lalu masuk ke ruangan berangkas untuk mengambil flash disk milik Vladimir. Namun Philip tidak setuju karena mereka belum mengetahui di berangkas nomor berapakah Vladimir menyimpan flash disknya. Philip akan memikirkan lagi rencana itu bersama Vanessa dan sekarang mereka hanya perlu istirahat dulu. Well, enjoy your time. Sore harinya terlihat Philip, Vanessa, dan Holman yang kembali berunding untuk mengatur strategi. Di sini Vanessa mempunyai ide kalau dirinya akan berpura-pura menyimpan berlian langka di bank tersebut. Sehingga secara otomatis si manajer bank akan membawa Vanessa ke ruangan berangkas untuk menyimpan berliannya. Di waktu yang sama Vanessa akan menyadap komputer si manajer untuk mengetahui di berangkas nomor berapakah Vladimir menyimpan flash disknya. Mendengar hal tersebut, Holman bertanya lantas bagaimana kalau Vanessa sampai ketahuan penjaga. Vanessa menjawab jika dirinya sampai ketahuan maka terpaksa ia akan melumpuhkan para penjaga di sana. Pada akhirnya Philip setuju dengan ide Vanessa, namun Vanessa membutuhkan seseorang untuk mengontrolnya dari jarak jauh. Sebab Philip sendiri berencana akan menyerang markas Vladimir. Holman pun mengajukan diri untuk membantu Vanessa dari jarak jauh. Bahkan Holman akan langsung mengamankan flash disk tersebut jika Vanessa telah berhasil mendapatkannya. Setelah semua rencana matang, mereka pun sepakat akan melakukan misinya di hari esok. So, it's a pretty good plan, don't you think so far? Pagi harinya adegan berpindah kepada Vladimir yang tengah bersantai sambil menikmati sarapan di pinggir kolam renangnya. Tak lama ia didatangi oleh si tangan kanan yang membawa pembunuh bayaran untuk membantu memburu Philip. Akan tetapi sebelum menjalankan misi, si pembunuh bayaran itu meminta gajinya didulukan sebab ia takut jika nantinya Vladimir tidak membayar. Tersinggung dengan hal tersebut, tanpa pikir panjang Vladimir memberi kode kepada tangan kanannya agar menghabisi saja pembunuh bayaran itu. Vladimir sangat tidak suka diremehkan apalagi dihina. Sehingga ia akan menghabisi siapa saja orang yang berani melakukan hal tersebut kepadanya. Trying is not enough. Di balik itu terlihat Vanessa, Philip, dan Holman yang sedang bersiap. Karena sebentar lagi misinya akan dimulai. Vanessa akan masuk ke dalam bank dan dibantu oleh Holman dari jarak jauh. Sedangkan Philip sendiri akan pergi ke markas Vladimir untuk memburunya. Hingga setelah semuanya siap, Vanessa dan Philip bergegas pergi sementara Holman akan stay di dekat bank untuk memantau Vanessa dari jauh. Setelah Philip dan Vanessa pergi, tiba-tiba Holman menghubungi seseorang yang ternyata itu adalah Vladimir. Ternyata si koplak Holman ini masih antek-anteknya Vladimir. Dan ia langsung memberitahu jika Vanessa telah pergi ke bank untuk mencuri flash disk milik Vladimir. Bukan hanya itu, Holman juga memberitahu kalau Philip sedang dalam perjalanan menuju markas Vladimir untuk menyerangnya. Vladimir yang sadar kalau di dalam flash disk itu berisi uang sekitar 500 juta dolar, ia pun segera menugaskan si tangan kanan dan beberapa anak buahnya untuk menggagalkan Vanessa. Sedangkan Vladimir dan anak buahnya yang lain akan stay di markas menunggu kedatangan Philip. Di sisi lain memperlihatkan Vanessa yang telah masuk ke dalam bank lalu menemui si manajer.
Vanessa langsung mengeluarkan berlian langkanya dan berpura-pura akan menyimpan berlian itu di brankas bank ini. Namun demi keamanan, Vanessa ingin ikut ke ruangan brankas untuk memastikan kalau si manajer benar-benar menyimpannya di sana. Si manajer pun tidak merasa keberatan lalu mengajak Vanessa untuk pergi ke ruangan brankas. Ketika si manajer lengah, dengan cepat Vanessa menempelkan alat penyadap di komputernya untuk mengetahui di brankas nomor berapakah Vladimir menyimpan flash disknya. Setelah itu Vanessa dan si manajer pun pergi ke ruangan brankas. Sesampainya di sana, Vanessa langsung membuat si manajer pingsan lalu mengakses alat penyadap yang telah dipasangnya. Secara otomatis Vanessa pun dapat mengetahui kalau Vladimir menyimpan flash disknya di brankas nomor 333. Vanessa membuat ledakan kecil untuk membuka brankasnya dan ia pun berhasil mengambil flash disk yang dimaksud. Namun di waktu yang sama penjaga di luar mendengar ledakan itu sehingga mereka pun langsung mengeceknya. Mau tidak mau Vanessa harus melumpuhkan para penjaga tersebut sesuai dengan rencana awal. Setelah membuat lumpuh para penjaga, dengan cepat Vanessa pergi keluar lalu menemui seseorang yang telah menyiapkan motor untuk Vanessa. Ternyata orang tersebut adalah sepupu Vanessa yang secara diam-diam ia telah meminta bantuan si sepupu. Di waktu yang sama datanglah tangan kanan Vladimir dan pasukannya hingga mereka langsung mengejar Vanessa dan si sepupu yang kabur menggunakan motor. Di tengah pengejaran, Vanessa dapat mengelabui pasukan Vladimir dan ia pun segera memberikan flash disknya kepada Holman untuk diamankan. Sedangkan sepupu Vanessa sengaja mengalihkan perhatian pasukan Vladimir sehingga membuat dirinya terus saja dikejar. Adegan berpindah kepada Philip yang baru sampai di markas Vladimir. Dengan mode senyap, ia pun dapat menghabisi satu persatu pengawal yang berjaga di luar. Di sisi lain terlihat sepupu Vanessa yang ternyata bernama Windy Lydia mulai terpojokan oleh tangan kanan Vladimir dan anak buahnya. Namun Windy tidak menyerah begitu saja dan ia pun mencoba kabur lagi meskipun harus memanjat pagar tembok. Setelah cukup lama kejar-kejaran, Windy pun harus tertangkap oleh tangan kanan Vladimir. Please, don't make me kill you. Kembali kepada Philip yang kini memasuki ruangan Vladimir. Namun di sana ternyata Vladimir dan dua anak buahnya sudah bersiap menunggu kedatangan Philip. Vladimir pun meminta Philip agar melawan dulu dua anak buahnya. Dan ia akan menunggu Philip untuk berduel di ruangan utama. Radovan is dead. Of course he is. Namun dengan mudahnya Philip dapat menghabisi orang itu dan ia pun langsung berduel dengan Vladimir. Setelah berduel cukup lama, Philip dapat mengunci Vladimir menggunakan lututnya. Namun ketika Philip benar-benar akan menghabisi Vladimir, tiba-tiba datang pacar Vladimir yang memberitahu kalau Windy, sepupu Vanessa, telah mereka sandra. Jika Philip masih ingin melihat Windy hidup, maka ia harus melepaskan Vladimir lalu pergi dari sana. Tak ada pilihan lain, akhirnya Philip melepaskan Vladimir. Kemudian Vladimir meminta Philip untuk pergi dari markasnya dan ia berjanji akan melepaskan Windy 2 jam setelah ini. Sebenarnya Philip sama sekali tidak mempercayai Vladimir. Namun karena ia sudah mempunyai rencana lain, akhirnya Philip memilih pergi dari sana. Setelah Philip pergi, Vladimir dihubungi oleh Holman si pengkhianat.
Di sini Holman mengabarkan kalau flash disk yang dicuri Vanessa barusan telah berada di tangannya. Jadi sebaiknya Vladimir tenang saja. Mendengar hal tersebut, Vladimir pun meminta Holman agar segera mengantarkan flash disk itu ke markasnya. Karena kita tahu kalau di dalam flash disk tersebut berisi sandi dan data Bitcoin milik Vladimir yang jika dirupiahkan mencapai 500 juta dolar. Yeah. Di sisi lain memperlihatkan Vanessa yang sedang menunggu kedatangan Philip di gereja. Tak lama kemudian datanglah Philip sehingga Vanessa langsung memeluknya karena ia sangat khawatir jika ayahnya itu sampai tidak selamat. Di sini Vanessa bertanya apakah Philip telah berhasil menghabisi Vladimir. Philip menjawab tidak sebab Vladimir telah menyandra Windy sepupu Vanessa. Mendengar Windy disandra, Vanessa pun sangat merasa bersalah. Sebab Vanessa lah yang memerintah Windy untuk membantunya. Philip meminta Vanessa agar tetap tenang. Karena dirinya sudah mempunyai rencana lain untuk menyelamatkan Windy beserta menghabisi Vladimir dan antek-anteknya. Di balik itu terlihat Windy yang baru dibawa ke markas Vladimir oleh si tangan kanan. Terlihat Vladimir yang sangat senang karena sekarang ia bisa memanfaatkan Windy untuk menghabisi Philip beserta Vanessa. Di waktu yang sama datanglah Holman yang langsung memberikan flash disknya kepada Vladimir. Namun ketika dicek ternyata flash disk itu palsu karena yang asli telah Vanessa bawa. Rupanya sedari awal Philip dan Vanessa telah mengetahui kalau Holman adalah antek-anteknya Vladimir. Sehingga mereka sengaja memanfaatkan Holman hanya untuk mencari tahu kelemahan Vladimir dan mengetahui markasnya. Melihat hal tersebut tentunya Vladimir marah dan meminta Holman untuk bertanggung jawab. Tak lama Holman dihubungi oleh Philip. Di sini Philip mengatakan jika mereka menginginkan flash disk yang asli maka Vladimir harus menukarnya dengan Windy. Dalam waktu 24 jam ke depan, Philip akan menunggu kedatangan Vladimir di desa sahabatnya yang dulu pernah Vladimir singgahi. Tak ingin uang 500 juta dolarnya hilang, akhirnya Vladimir pun menyetujui permintaan Philip. Setelah panggilannya terputus, Vladimir membuat rencana dengan tangan kanannya. Vladimir menginginkan flash disk itu kembali dan Vladimir juga ingin Philip beserta Vanessa tewas. Bagaimanapun caranya mereka harus bisa melakukan hal tersebut saat pertukaran besok. Sore harinya memperlihatkan si kepala desa sahabat Philip yang kala itu sedang memotong kentang untuk dimasak. Tak lama ia mendengar suara ketukan pintu dan saat dibuka ternyata itu adalah Philip dan Vanessa. Si kepala desa pun bertanya apakah Philip telah berhasil menghabisi Vladimir. Philip menjawab belum, bahkan sekarang Windy sepupunya telah disandra oleh Vladimir. Akan tetapi Philip sudah mempunyai rencana untuk menyelamatkan Windy, yaitu menukarnya dengan flash disk yang berada di tangan Philip. Kemudian Philip meminta si kepala desa agar mengungsikan semua warga ke biara. Karena lokasi pertukaran itu akan dilakukan di desa ini besok pagi. Kemudian Philip meminta persenjataan kepada si kepala desa untuk berjaga-jaga jika Vladimir mengingkari janji. Dengan cepat si kepala desa pun membawa Philip dan Vanessa ke ruangan atas lalu memberikan semua persenjataan yang ia punya. Here we are. It's from the Cold War. Huh? Pagi harinya Vladimir dan pasukan segera bersiap untuk melakukan pertukaran dengan Philip. Terlihat juga di sana ada Holman si pengkhianat yang ikut dengan pasukan Vladimir. Di tengah perjalanan Vladimir mengatakan kalau pertukaran ini hanyalah pura-pura. Jika flash disknya sudah berada di tangan Vladimir maka mereka semua harus segera menghabisi Philip beserta Vanessa. Singkat cerita Vladimir dan pasukannya sampai di desa tersebut. Terlihat desa itu yang sangat sepi karena semua warga telah si kepala desa ungsikan ke biara. Vladimir pun langsung menodong Windy sambil berteriak memanggil nama Philip.
Tak lama datanglah Philip seorang diri sambil membawa flash disknya. Tanpa Vladimir sadari, Vanessa sudah siap menembak dari jarak jauh sebagai antisipasi jika Vladimir membohonginya. Di sini Philip meminta agar Vladimir melepaskan Windy duluan sebelum flash disknya ia berikan. Namun Vladimir menolak karena dirinya menginginkan Philip memberikan flash disk itu dulu. Tidak mau berdebat lama, Philip pun mengalah dengan melemparkan flash disk tersebut. Kemudian anak buah Vladimir langsung mengecek flash disknya dulu dan ternyata benar memang itu flash disk yang asli. Setelah mendapatkan flash disknya, Vladimir bersumpah jika dirinya tidak akan pernah melepaskan Windy sebelum melihat Philip dan Vanessa tewas di hadapannya. Philip yang sudah bisa menebak kalau ini semua pasti terjadi, ia pun memberi kode kepada Vanessa dan terjadilah aksi tembak-tembakan. Setelah berhasil meratakan pasukan Vladimir, Philip harus berduel dengan tangan kanan Vladimir. Sementara Vanessa berduel dengan Holman. Pada akhirnya Philip berhasil menghabisi si tangan kanan, lalu ia pun membantu Vanessa yang telah ditodong oleh Holman. Di sini Philip sengaja tidak menghabisi Holman dan hanya membuatnya pingsan. Karena Philip ingin memenjarakan Holman seumur hidup. Kemudian Philip dan Vanessa didatangi oleh Windy yang telah berhasil melepaskan ikatan di tangannya. Windy memberitahu jika Vladimir berusaha kabur ke dekat biara. Namun kondisinya sudah terluka cukup parah akibat terkena tembakan saat pertempuran tadi. Philip pun sengaja tidak mengejarnya karena ia yakin kalau Vladimir pasti akan tewas dihabisi warga. 5 menit setelahnya terlihat Vladimir yang masih berusaha kabur dengan kondisi luka parah. Hingga saat di depan biara, ia pun sudah tidak kuat lagi dan terjatuh. Di waktu yang sama datanglah si kepala desa bersama dengan seluruh warga dan mereka pun langsung menghabisi Vladimir dengan sangat brutal. Keesokan harinya terlihat Philip, Vanessa dan seluruh warga desa yang sedang mengadakan pesta sebagai perayaan atas kemenangan mereka. Di sini Vanessa berkata kepada Philip jika ia sudah menyalin flash disk Vladimir yang di dalamnya berisi Bitcoin senilai 500 juta dolar. Vanessa berniat akan menggunakan uang itu untuk membangun desa ini agar lebih maju dan sejahtera. Mendengar hal tersebut jelas membuat Philip sangat bangga kepada putrinya itu dan kemudian film pun tamat. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah jangan pernah mau berurusan dengan mafia karena itu hanya akan menyulitkan hidupmu. Apalagi jika berurusan dengan mafia leasing, mafia Bang Emok, mafia pinjol, pasti dikit-dikit pinjem 100. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film. Makasih, minum dulu